Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Damayanti dari kelas SAC NIM 101240054. Saya di sini akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah kaidah fikih yang membahas tentang am dan khos. Nah, kita masuk pada penjelasan am. Secara etimologis, kata am itu berasal dari kata amma yang berarti umum, merata, atau menyeluruh. Sedangkan secara istilah, am itu adalah lafal yang menunjukkan kepada jumlah yang banyak atau satu makna, tetapi mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas pada jumlah tertentu. Kemudian, lafal am ini bisa diartikan juga sebagai lafal yang menunjukkan di mana ditempatkannya secara lugawi atau semuanya itu berlaku kepada ifradnya. Nah, lafal am itu sendiri memiliki beberapa bentuk yang secara hakiki diperuntukkan baginya. Yang pertama yaitu lafal yang bermakna jamak, atau misalnya kata kulu, jami, kafah, amma, masyar maupun khotibah. Nah, dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 29 ini sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu ini untuk kamu, dan dia menciptakan langit dan lalu mengubah langit itu menjadi 7. Quran surah Al-Baqarah ayat 29 sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya yaitu ada lafal mufrad atau kata benda tunggal. Nah, lafal mufrad ini dimakrifatkan dengan alif lam, kemudian dipergunakan untuk memakrifatkan jenis, misalnya pada kata azaniyatu wazani, yang artinya dia perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Selanjutnya ada bentuk jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam. Nah, bentuk jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam dan dipergunakan untuk memakrifatkan jenis ataupun bentuk yang disandarkan kepada idhofahnya. Selanjutnya ada isim mausul atau kata penghubung atau kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan beberapa kalimat agar menjadi satu kesatuan. Selanjutnya ada isim syarat. Nah, isim syarat ini adalah kata benda yang digunakan untuk mengikat dua kalimat, yang dimana kalimat pertama ini menjadi kalimat syarat, kemudian yang kedua ini menjadi kalimat atau jawaban syarat. Selanjutnya ada isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang disifati oleh sifat umum, dan yang terakhir ada isim istifham. Isim istifham ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan atau mendapatkan informasi yang belum diketahui. Selanjutnya, dalam kaidah usul fikih ini ada beberapa macam am yang secara umum itu diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Nah, berdasarkan kepada makna atau penggunaannya. Selanjutnya, para ulama usul fikih ini pada umumnya membagi am itu menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu lafal yang tepat pada keumumannya atau bisa disebut dengan am al-baqi ala umumihi. Nah, lafal am ini tidak ada dalil yang mengkhususkan atau disebut dengan taksis. Nah, atau lafal umum yang diakui keumumannya akan tetapi tanpa ada dalil yang lainnya. Nah, selanjutnya ada lafal yang diikuti oleh dalil taksis atau bisa disebut dengan am al-maksus. Nah, lafal ini itu sering kali ditemui dalam Al-Quran maupun Sunnah, yang lafal awalnya itu menjadi umum, kemudian berganti menjadi khusus atau dibatasi oleh dalil-dalil yang lainnya, baik itu di dalam hadis lain, ayat lain, maupun dalil-dalil lain yang lainnya. Kemudian ada lafal yang digunakan untuk makna khusus atau bisa disebut dengan am yuriduhu bihi al khusus. Nah, lafal ini itu pada dasarnya berbentuk am, akan tetapi pada awalnya atau sejak awalnya ini adalah khusus untuk individu ataupun kelompok. Dalam contoh ams atau dalil am itu firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 173 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jami'a lakum fahsyahum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika ada seseorang mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu sedang menyiapkan pasukan mereka untuk menyerang kamu. Oleh karena itu, takutlah kamu kepada mereka. Ternyata ucapan itu malah menguatkan iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah yang menjadi penolong kami dan sebaik-baiknya Allah menjadi pelindung kami. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 173. Kemudian di situ ada penjelasan Anas. Anas yang pertama dan Anas yang kedua. Nah, Anas yang pertama ini merujuk kepada kaum Mas'ud. Kemudian Anas yang kedua merujuk kepada kaum musyrikin. Jadi bukan untuk seluruh umat manusia. Nah, di sini berarti dijelaskan bahwasannya Anas itu adalah lafal yang terlihat umum, akan tetapi maknanya adalah khusus. Jadi seperti itu untuk pembahasan am. Selanjutnya kita membahas terkait dengan pembahasan khos.
Nah, secara bahasa, khos itu sendiri adalah khusus atau tertentu, sedangkan secara istilah adalah makna untuk menunjukkan makna tunggal atau sejumlah individu yang terbatas ataupun tertentu. Nah, lafal khos ini adalah lawan dari lafal am, yang dimana lafal am ini merupakan menunjukkan makna umum yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas atau satuan-satuannya itu banyak. Kemudian untuk lafal khos ini adalah lafal yang menunjukkan makna khusus atau tertentu. Tetapi para ulama usul fikih itu membahas khos juga secara merinci walaupun tidak sekompleks terkait dengan pembahasan ams maupun pembagiannya ams. Tetapi tetap dikategorisasikan dalam kajian usul fikih. Nah, para ulama usul fikih ini mengklasifikasikan khas itu menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu khas sorih. Nah, khas sorih adalah lafal yang jelas yang menunjuk kepada individu tertentu dan tidak ada makna lain kecuali yang dimaksud. Kemudian yang kedua ada khos muqayyad. Nah, khos muqayyad ini adalah lafal yang dibatasi oleh keadaan, sifat maupun syarat tertentu, tidak berlaku mutlak, dan kemungkinan ini hanya dikhususkan untuk objek yang sesuai dengan syarat. Selanjutnya ada isim nisbi. Nah, atau khos nisbi. Khos nisbi ini adalah lafal yang di dalam satu konteksnya itu bisa dianggap umum dan dalam konteks lain itu bisa dianggap khusus. Selanjutnya ada khos al-maksus. Khos al-maksus ini sebenarnya itu sudah khusus, akan tetapi dikhususkan lagi biasanya terjadi karena ada tambahan dalil yang mempererat cangkupan. Nah, dalam dalil contoh di pembahasan khos ini, firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang lain itu sebelum kamu untuk berpuasa. Kemudian agar kamu bertakwa. Selanjutnya lafal ini itu dikhususkan untuk orang mukmin. Kemudian ada hadis Nabi lain yang membahas atau mengecualikan wanita yang haid atau yang nifas itu untuk berkewajiban berpuasa. Bisa disimpulkan bahwasanya khos dan am ini merupakan dua konsep fundamental yang berada dalam kaidah usul fikih yang sangat penting untuk memahami dan mengambil hukum syar'i atau hukum dari dalil-dalil seperti Al-Quran maupun Sunnah. Dan hubungan antara dua ini itu melahirkan taksis atau proses mengkhususkan lafal am dan mengkhususkan lafal khos. Jadi seperti itu untuk penjelasan tentang khos dan am. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.